Pria itu hanya mencabut paku baja panjang dari lengannya. Tak disangka kekuatannya tiba-tiba melonjak. Kecepatannya luar biasa. Orang lain hanya menganggapnya pamer kekuatan dengan menyiksa diri. Mengira itu tipuan untuk meningkatkan kekuatan sementara. Namun mereka tidak tahu di tubuhnya masih tersembunyi puluhan paku baja panjang. Semua ini dia tusukkan sendiri ke tubuhnya. Untuk menyegel 5 meridiannya. Sejak itu ia tak lagi menunjukkan kungfu sejatinya dan semua ini. Hanya karena 10 tahun lalu pria itu demi gelar nomor 1 dunia persilatan. Menantang berbagai perguruan bela diri. Saat itu, tindakannya kejam. Mengalahkan banyak ahli. Bahkan pemimpin aliansi persilatan yang sukarela mundur dan menyerahkan posisi. Juga tidak dilepaskannya. Dengan paksa ia membuatnya terluka parah guru. Guru sudah memberikan gelar nomor 1 dunia persilatan padamu. Kenapa kau masih begitu mendesak? Jika tidak mengalahkannya, bagaimana orang lain akan tahu? Siapa yang benar-benar nomor 1 dunia persilatan? Begitulah pria itu berhasil merebut gelar nomor 1 dunia persilatan tapi saat ia pulang setelah seharian minum arak. Baru ia sadari malapetaka telah menimpa rumahnya. Ia menyaksikan istrinya terbaring sekarat bersimbah darah. Sebelum meninggal, istrinya memegang liontin giok, memintanya melepaskan dendam. Jangan lagi terlibat dalam pertarungan dan pembunuhan di dunia persilatan. Baru saat itulah pria itu akhirnya tersadar. Ini adalah balasan karena ia telah menciptakan terlalu banyak musuh. Maka, ia menusukkan paku-paku baja panjang ke tubuhnya, menyegel sepenuhnya semua meridian di tubuhnya. Tidak lagi menunjukkan ilmu bela dirinya. Kemudian ia menyembunyikan nama dan identitasnya. Datang ke sebuah gudang gandum. Menjadi seorang kuli angkut kecil. Gabu yang hanya bisa diangkat 2 orang. Ia bisa mengangkatnya sendirian. Para rekan kerja melihatnya dengan penuh kekaguman. Bahkan nona muda juga sangat mengaguminya, namun masa indah itu tidak berlangsung lama. Hari itu, tiba-tiba datang sekelompok preman mencari masalah. Kelompok orang ini adalah anggota geng Cao setempat. Sebelumnya mereka gagal menaikkan harga gabu secara paksa. Kini mereka datang lagi untuk mengacaukan pembagian bubur keluarga Yu untuk para pengemis. Pria itu melihatnya dan bersiap untuk bertindak. Mau merampok gabu keluarga Yu kami? Tanya dulu pada pisau di tanganku ini. Bagus. Berani-beraninya memukul orang geng Cao kami. Kalian tunggu saja pembalasanku. Mundur. Baik, baik. Mengetahui mereka adalah orang geng Cao, semua orang menjadi panik. Karena di tempat ini tidak ada yang berani memprovokasi geng Cao. Nona muda segera mengumpulkan semua pekerja. Ia tahu pasti geng Cao tidak akan menyerah begitu saja, maka ia membagikan semua gabu. Mendesak para pekerja untuk segera melarikan diri. Ketika giliran pria itu, ia ragu apakah harus pergi. Detik berikutnya, pintu besi di dalam ruangan ditendang terbuka. Yang datang adalah pemimpin geng Cao. Orang ini sifatnya sulit diatur dan ilmu bela dirinya tinggi. Kalian ini mau pergi kemana? Manajer Yu, apakah gabur yang kusuruh siapkan sudah siap? Semuanya sudah disiapkan. Di sini ada 500 kati gabu. Silakan Master Biao memeriksanya. Ternyata nona muda sudah menyiapkan 500 kati gabu sebelumnya. Namun tetap saja disingkirkan oleh pemimpin geng Cao. Pemimpin itu langsung mengancam. Jika tidak mau memberikannya, maka akan dipukul sampai mau memberikannya. Ucapan ini seketika memancing amarah semua orang. 2 pengawal nona muda langsung maju tapi tak disangka. Mereka bahkan tidak bertahan 1 ronde pun. Langsung dipukul jatuh. Pria itu melihat situasi ini dan bersiap untuk turun tangan. Tapi nona muda justru maju lebih dulu. Berdiri melindungi di depan para pekerja. Lepaskan mereka. Hahaha, tapi pemimpin geng Cao malah berkata, atas dasar apa harus setuju? Kecuali nona muda bersedia menjadi taruhan. Para pekerja yang mendengar itu segera bersuara mencegah. Mengatakan lawannya terlalu kuat. Nona muda sama sekali bukan tandingannya. Tapi wanita itu sama sekali tidak takut. Pemimpin geng Cao mendengar itu dan langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Wanita itu tidak sempat menghindar. Seketika dipukul hingga muntah darah. Aku sudah berjanji pada ayahku untuk melindungi ibu dan adik perempuanku. Kakak,